Saat kita berbicara tentang pahlawan nasional, salah satu citra yang paling kuat tertanam dalam benak kita adalah sosok Jenderal Sudirman. Seorang panglima besar yang ditandu, terbungkus mantel tebal di tengah hutan, menjadi simbol perjuangan dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Namun, di balik citra kepahlawanan yang monumental itu, terdapat sebuah kisah perjuangan personal yang luar biasa. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, seberapa besar penderitaan yang harus ditanggung oleh Sudirman, baik secara fisik maupun mental, untuk dapat menjadi simbol tersebut? Video ini nggak bertujuan untuk membahas ulang strategi perang gerilyanya yang brilian. Sebaliknya, kita akan melihat sisi manusiawi dari sang jenderal, bukan untuk mengurangi kebesarannya, tetapi justru untuk memahami kedalaman pengorbanannya dengan melihat rangkaian penderitaan yang membentuknya dari masa kecilnya yang sederhana hingga akhir hayatnya yang tragis. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang harus berjuang melawan takdirnya sendiri sebelum ia bisa memimpin sebuah bangsa dalam perjuangan kemerdekaannya. Jauh sebelum ia memanggul beban sebagai seorang panglima, fondasi dari kesulitan hidup Sudirman sudah terbentuk sejak ia masih sangat muda. Penderitaan pertamanya bukanlah luka fisik, melainkan perpisahan. Lahir dari keluarga petani sederhana, Sudirman yang masih bayi diadopsi oleh pamannya, Raden Cokro Sunaryo. Meskipun keputusan ini memberinya akses ke kehidupan yang jauh lebih baik secara ekonomi dan pendidikan, secara psikologis, ini adalah sebuah perpisahan dini dari orang tua kandungnya. Sebuah rasa keterasingan mungkin telah tertanam sejak awal kehidupannya. Kondisi ini menciptakan sebuah identitas ganda. Di satu sisi, ia adalah anak dari rakyat biasa. Di sisi lain, ia dibesarkan dalam lingkungan priayi dengan segala aturan dan tatanannya. Kesenjangan ini bisa menciptakan sebuah tekanan internal yang tak terlihat. Sebuah dorongan untuk selalu membuktikan diri, untuk menunjukkan bahwa ia pantas berada di lingkungan yang bukan merupakan asal-usulnya. Beban pembuktian diri inilah yang mungkin menjadi salah satu bahan bakar utama dari semangatnya yang luar biasa di kemudian hari. Namun, ini adalah beban yang harus ia pikul sendirian sejak usia yang sangat belia. Saat memasuki dunia militer, Sudirman menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Namun, karirnya yang melesat cepat justru memberinya lapisan penderitaan baru, beban tanggung jawab yang datang terlalu dini. Bayangkan, tekanan psikologis menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia di usia 29 tahun. Di usia di mana banyak orang baru memulai karir, ia sudah harus memimpin sebuah angkatan bersenjata yang baru lahir. Pasukannya bukanlah unit profesional yang solid. Mereka adalah campuran dari berbagai faksi, bekas tentara peta, laskar-laskar rakyat yang independen, dan berbagai kelompok lain yang masing-masing memiliki ego dan loyalitas yang beragam. Kemenangannya dalam pemilihan Panglima, di mana ia mengungguli perwira-perwira yang jauh lebih senior seperti Urip Sumoharjo, bukanlah sekadar sebuah kehormatan. Itu adalah sebuah beban pembuktian yang sangat berat. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap strategi yang ia rumuskan, selalu berada di bawah pengawasan ketat. Ia harus terus-menerus membuktikan bahwa ia, seorang mantan guru muda dari Banyumas, memang pantas memegang jabatan tertinggi itu. Beban ini bukan hanya tentang memikirkan strategi melawan Belanda. Jauh lebih rumit dari itu. Ia harus menavigasi politik internal tentara yang carut-marut, menyatukan faksi-faksi yang saling curiga, dan menjadi bapak bagi semua anak buahnya. Tanggung jawab sebesar itu di pundak seorang pemuda, pastilah sebuah penderitaan mental yang luar biasa. Di tengah semua tekanan mental dan tanggung jawab sebagai Panglima, Sudirman harus menghadapi musuh yang jauh lebih dekat. Musuh yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Inilah inti dari penderitaan fisiknya. Ia didiagnosis menderita tuberkulosis paru-paru yang parah. Penyakit ini begitu ganas hingga salah satu paru-parunya nggak lagi berfungsi dan harus dikempeskan melalui tindakan medis pada November 1948. Ini berarti sepanjang sisa hidupnya,
ia harus bernapas hanya dengan satu paru-paru. Kesulitan bernapas yang kronis menjadi bagian tak terpisahkan dari kesehariannya. Faktor pemberat lain adalah kebiasaannya sebagai perokok berat sejak remaja. Ia sering meracik dan menghisap rokok kreteknya sendiri yang dikenal dengan sebutan tingwe atau linting dewe. Ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan sebuah fakta yang menunjukkan sisi manusianya yang kompleks dan bagaimana kebiasaan ini kemungkinan besar memperburuk kondisi paru-parunya yang sudah rapuh. Dengan demikian, setiap hari adalah sebuah perang bagi Sudirman. Jauh sebelum ia memikirkan strategi melawan pasukan Belanda, ia harus lebih dulu berjuang untuk sekadar bisa bernapas dengan normal. Ia terjebak dalam perang di dua front sekaligus, satu di medan perang melawan penjajah, dan satu lagi di dalam rongga dadanya sendiri melawan penyakit yang tak kenal ampun. Ketika agresi militer Belanda II dilancarkan dan ibu kota Yogyakarta jatuh, para pemimpin politik ditawan. Dalam situasi paling genting bagi Republik, Sudirman membuat keputusan yang paling menentukan sekaligus paling menyakitkan. Meskipun kondisi fisiknya berada di titik terendah, ia menolak untuk menyerah atau beristirahat. Ia memilih untuk memimpin perang gerilya. Inilah puncak dari penderitaan fisik dan ujian mentalnya. Selama 7 bulan penuh, ia harus menanggung siksaan yang konstan. Ditandu melewati medan yang berat, naik turun gunung, menyeberangi sungai, dan menerobos hutan lebat adalah penderitaan luar biasa bagi seseorang dengan satu paru-paru yang berfungsi. Setiap guncangan di atas tandu, setiap hembusan udara dingin di malam hari, pastilah terasa menusuk rongga dadanya yang sakit. Di saat yang sama, ia harus menanggung beban kontradiksi sebagai seorang panglima. Secara fisik, ia sangat lemah dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan anak buahnya untuk membawanya. Ini pastilah sebuah kondisi yang sulit diterima bagi seorang pemimpin militer yang terbiasa mandiri. Namun, justru dalam kelemahan fisiknya itu, ia dituntut untuk menjadi sumber kekuatan mental terbesar bagi seluruh pasukan dan rakyat yang ia temui. Kesenjangan antara kerapuhan tubuh dan kekuatan jiwa ini adalah inti dari perjuangannya yang paling menyakitkan. Beban di pundaknya gak hanya soal melawan Belanda. Di tengah perjalanan yang melelahkan itu, ia harus terus berpikir, merancang strategi, menjaga persatuan pasukan dari berbagai kesatuan, dan menjadi simbol bahwa Republik Indonesia masih ada dan terus berjuang. Semua tekanan ini ia tanggung sendirian, di tengah hutan, jauh dari fasilitas medis, dan dengan tubuh yang perlahan-lahan menyerah pada penyakit. Setelah 7 bulan bergerilya, perang akhirnya berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia. Sudirman kembali ke Yogyakarta sebagai pahlawan. Namun kemenangan ini harus dibayar dengan sisa-sisa terlahir dari kekuatan fisiknya. Disinilah ironi paling menyakitkan dalam hidupnya terjadi. Presiden Soekarno memintanya untuk beristirahat dan melarangnya ikut dalam aktivitas militer lebih lanjut. Meskipun keputusan ini dibuat demi kesehatannya, bagi seorang pejuang seperti Sudirman, ini mungkin terasa seperti sebuah pemberhentian paksa. Ia telah memimpin tentara melewati masa-masa paling kelam, namun kini ia nggak bisa lagi berdiri di samping mereka saat fajar kemerdekaan yang sesungguhnya tiba. Ironi terbesarnya datang tak lama kemudian. Pada 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Kematiannya terjadi hanya sebulan setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada Desember 1949. Bayangkan betapa pahitnya takdir itu. Ia mengorbankan segalanya, mempertaruhkan setiap helaian nafasnya demi sebuah tujuan mulia yang hasilnya hanya sempat ia saksikan sekilas. Ia wafat di usia 34 tahun, sebuah usia yang sangat muda. Hidupnya singkat, namun dipenuhi oleh rangkaian penderitaan yang tak putus. Sejak perpisahan di masa kecil, beban pembuktian diri di masa muda, siksaan penyakit yang tak terperi, hingga akhir hayatnya yang tragis. Kemenangan bangsanya diraih, tetapi ia harus membayarnya dengan hidupnya sendiri.